What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Di video ini spesial karena gue pengen ngebahas mengenai hybrid funnel. Jadi buat teman-teman semua seller di sini yang baru mulai jualan online di tahun 2025 atau mungkin kalian yang sudah jualan online dari tahun-tahun sebelumnya dan di tahun 2025 ini di mana lagi banyak kendala-kendala yang terjadi. Dan di sini, di video ini, gue berharap dengan adanya video ini dan video-video gue yang lain, kalian bisa tetap up to date dengan pertumbuhan digital di tahun 2025, khususnya di jualan di online, dan kita bisa bertemu kembali di tahun 2026, dan kalian bisa survive intinya di tahun 2025 ini. Gue tau banget, banyak banget perubahan algoritma yang terjadi. Nggak cuman algoritma, dari peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan baru yang kayaknya ngebuat seller itu makin tambah resah. Dari biaya yang update 1.250 perak untuk yang Shopee, terus pengembalian barang karena sudah tidak dibutuhkan di TikTok, Tokopedia, atau kebijakan-kebijakan lain yang kayaknya lu maunya apa sih marketplace? Namun daripada kita pusing dan kayaknya berserah kepada sistem, lebih baik kita bisa ngakalin dan terus maju supaya toko kita terus tetap bisa berkembang. Jadi di video ini gue akan kasih tau kalian dan supaya kalian start duluan, nyolong start duluan dibandingkan seller-seller lain. So, gue tunggu sampai hitungan ketiga untuk kalian like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian. Gue tunggu ya. 1, 2, 3. Thank you guys sudah like. Langsung kita masuk ke topik utamanya. Algorithm, triggering, and marketplace signal stacking. Marketplace tidak butuh waktu lama buat notice produkmu, asal sinyalnya diramaikan dari awal. Kita butuh memicu algorithm signal marketplace. Karena itulah jalan supaya produk kita tetap dilirik dan tetap muncul di permukaan. Sesimpel hybrid traffic harus kita manfaatkan. Launching produk baru, tapi jangan terfokus kepada satu channel doang. Misalnya lu up to date toko lu di Shopee atau khusus di live aja. Itu bagus, karena ini bisa mengundang banyak klik ketika live dan check out. Kalau produk baru bisa menambah algoritma, apalagi kalau lagi ada event. Tapi kombinasi traffic internal juga diperlukan, seperti ads, push notifikasi, dan eksternal sosmed, forum, atau sosial media kamu. Biasanya kalau lu udah setup hal-hal seperti ini, sebenarnya nggak butuh waktu lama untuk toko lu atau produk baru lu itu untuk pecah telur. Atau untuk produk lu bisa naik lebih cepat, traffic yang didapatkan lebih cepat. Maupun toko yang lu dapatkan, ini trafficnya juga bertumbuhnya bisa jadi jauh lebih cepat. Nah, kalian bisa manfaatkan hybrid funnel yang seperti ini. Jadi misalnya lu punya produk baru, lu bikin eksklusif. Mungkin lu launching entah di mana. Contoh paling simpel, lu launching di live. Nah, kalau misalnya lu launching di live ketika traffic lu yang lu dapatkan di toko itu juga udah cukup proper, maka ketika lu launching produk tersebut, lu akan lebih mudah mendapatkan orderan. Dan apakah ini adalah sebuah keberuntungan? Nggak juga. Asalkan lu memilih produk yang tepat atau lu launching di tanggal yang tepat, maka produk lu bisa lebih cepat laku. Dan justru ini adalah momentum supaya lu bisa dapetin orderan lebih cepat. Content, latecomers, and hyper personalization. Di video sebelumnya gue membahas soal customer Gen Z yang akan menjadi customer kita, yang dimana kita juga harus bisa membuat konten yang relatable dengan mereka di zaman sekarang. Jadi kadang bingung ya, terlalu sibuk kerja, nggak gitu buka TikTok, atau cuma sebatas upload konten doang, tapi ya kita harus riset apa yang disukai sama customer zaman sekarang. Jadi kalau misalnya kita nih sebagai orang yang jualan di online, apalagi mungkin kalian para seller yang sudah cukup berumur atau mungkin di atas 35 atau 40 tahun ke atas, mungkin kalian tidak terlalu sering buka TikTok. Gue pun jarang buka TikTok, kecuali gue upload konten, tapi mau nggak mau gue harus buka untuk gue riset lagi kayak gimana sih rata-rata nih customer Gen Z itu suka belanja seperti apa, terus tipikal konten itu yang seperti apa. Di sela-sela kesibukan, lu harus taruh free time untuk ngeriset hal itu. Untuk apa ya? Supaya lu akan tahu nih, tipikal behavior orang itu suka nonton konten yang seperti apa. Dan ketika lu bikin konten, lu bebas sebenarnya. Lu mau buat yang simple-simple juga boleh, tapi kalau lu mau lebih effort sedikit dari segi kreatif, shooting kontennya kayak gimana, itu akan mempermudah lu untuk dapetin ya order lebih gokil. Traffic yang lu dapetkan juga akan jauh lebih gokil. Jadi kalau lu mau buat konten yang simple ya nggak apa-apa juga, tapi kalau lu mau bikin lebih effort, pasti akan jauh lebih keren traffic dan orderan lu. Dan juga belum banyak seller yang membuat tanya jawab ke customer. Kebanyakan kalau gue lihat, affiliate
ya wajar sih, karena kalau affiliate kan memang terbiasa untuk buat konten. Kalau seller kebanyakan fokusnya ke produk, cuman ya ini eranya udah kayak gini. Biar kalian ada rasa personal juga sama customer kan. Gue ada studi kasus, ada brand skincare di TikTok Shop bikin konten journey before after. Jadi dia ngebuat konten seolah-olah ini customer itu mungkin, sorry to say, kayak mungkin mukanya kurang bersih atau gimana. Terus dia ngebuat konten before after. Before dia menggunakan produk, dan setelah dia menggunakan produk, lalu after effect-nya tuh seperti apa. Dan ternyata gokil, banyak orang yang mau nonton journey-nya dia. Tidak dalam satu video, dia upload berkali-kali mengenai before, terus ketika dia menggunakan produk skincare tersebut. Dan akhirnya ketika videonya FYP, brand skincare-nya legit naik. Karena orang melihat banyak nih testimoni, reviewnya, real case-nya, before after, journey-nya dia gimana. Nah, jadi inilah permainan konten yang belum banyak digunakan. Kenapa gue bilang belum banyak? Karena nggak banyak seller punya kreativitas di bagian sini, atau mungkin belum punya tim yang proper untuk ngebuat hal seperti ini, atau mungkin tidak ada orang yang bisa kita jadikan testimoni. Nah, tipikal konten kayak gini kalau FYP, lo bisa dapet traffic dan orderan yang legit. Kadang kan traffic tinggi belum tentu juga ada sales. Nah, biasa kalau konten kayak gini, salesnya lebih kenceng. Konten yang dikasih sentuhan manusia lebih user friendly dan algorithm friendly. Cuman kalian berani tampil depan kamera atau tidak? Atau mungkin tim kalian. Seperti yang gue infokan, terkadang kita itu mau gak mau harus, at least kalau kita sebagai owner tidak mau tampil depan kamera, at least kita punya idea atau pemikiran. Tapi kalau lu punya investment ke tim konten, lu punya tim konten yang proper, ya ini bakal lebih legit. Tapi ya, kalau misalnya modal atau bisa dibilang profit lu belum terlalu cukup untuk hiring tim seperti ini, mau gimana? Data driven decision and smart automation. Lu tahu dong, sekarang rata-rata itu menggunakan smart automation, di mana AI ini bergerak sangat cepat, sangat legit, di mana lu harus up to date banget nih untuk lu yang jualan di online. Baik CTR, CVR, fulfillment rate, add to chart akan sangat berpengaruh terhadap algoritma produk. Kalau algoritma produk masih lemes, gimana mau di-adjust? Gimana mau dibuat campaign dan iklan? Apalagi dengan bantuan AI, ini justru mempermudah lu. Tapi bisa jadi bahaya kalau lu nggak manfaatin AI ini dengan baik. Yang gue maksud, AI di marketplace ya, bukan AI yang lain. Belakangan, gue lagi suka A/B testing atau split test mengenai cover foto utama, deskripsi foto, dan juga variasi dari si produk. Gue lagi lumayan banyak explore mengenai hal itu, karena dengan algoritma yang baru, dengan AI yang baru, gue rasa permainan di bagian sininya tuh harus lu mainin banget. Dari judul, cover foto, variasi, dan sebagainya. Mungkin kalimat yang cocok adalah growth itu soal strategi berbasis data, bukan cuma feeling. Gue pribadi, Rio Gandhi, lagi rajin buat ngotak-ngatik lagi perihal produk. Bahkan produk yang sudah laku, kenapa harus diotak-atik padahal kan laku? Ya gue harus sesuaikan dengan algoritma yang baru dong. Apalagi produk yang masih kurang, ya makin harus di-adjust. Apakah kalian sampai hari ini sudah update? Gue sih sampai hari ini masih proses. Bahkan klien-klien gue juga lagi pada gue proses. Gue ada 3 tips buat kalian. Upload produk baru, pahami algoritma terbaru, manfaatkan AI system untuk boost produk. Jadi agak beda nih pengertiannya kalau kalian hanya diam terhadap perkembangan AI system sama memanfaatkan biar lebih maksimal. Lo harus tahu bedanya di mana. Dan menurut gue pribadi, untuk pertumbuhan atau growth marketplace di zaman sekarang itu ya sebenarnya demand-nya oke, cuma peraturannya makin banyak. Smart AI di mana-mana, dan lo harus mempelajari soal AI banget, dan lo harus memahami algoritma banget, karena ini agak tricky guys. Kalau misalnya lo tidak memahami algoritma AI-nya, bisa-bisa lo akan semakin ketinggalan. Jadi sekarang lo bener-bener harus punya growth mindset, lo harus berani melangkah, kreatif, maka lo bisa growth lebih cepat dibandingkan yang lain. Gak tau, gue lagi berasa di fase lagi cepet banget aja perubahan teknologinya. Gue aja sampai invest AI cukup banyak. Well, gue invest AI sih lumayan guys. Ya masih jutaan lah, tapi gue invest AI lumayan banget untuk gue mempelajari ekosistemnya. Banyak banget model jenis AI, dari foto, video, sound, voice over, dan sebagainya lah. Itu gue lagi investment banget ke sana. Dan
resenya AI ini tuh harus pakai uang guys. Meskipun ya bisa pakai free ya atau gratis, tapi kayak di limit atau mungkin agak slow. Dan sedangkan gue pengen learning lebih cepat, karena gue ya harus invest. Jadi percayalah kalian juga harus mempelajari AI, karena jualan online sebentar lagi akan dipengaruhi sama AI juga. Siap nggak siap, terjadi atau tidak terjadi, setidaknya lo harus punya mindset, preparation, and ready to fight. So guys, thank you so much yang sudah menonton video ini sampai detik ini. Dan jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Rio Gandhi. Dan buat teman-teman semua di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah ini. Dan untuk teman-teman semua yang tokonya pengen gue cek, pengen gue handle, marketingnya gue urusin, gue kasih newsletter, gue kasih kegiatan, campaign, produk mana yang mau dinaikin, dan sebagainya, itu bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa-jasa gue saja, tidak bisa ditelepon, hanya untuk WA aja. Thank you so much, dan Rio Gandhi, peace out.